Sejumlah diaspora Indonesia antusias menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto di Belanda. Diaspora Indonesia di Belanda merasa sangat senang bisa bertemu dengan orang nomor satu di Indonesia. Kedatangan kepala negara ini menjadi momentum penting bagi diaspora Indonesia di Belanda. Sebab dalam penyambutan, Presiden Prabowo sempat melakukan diskusi singkat dengan sejumlah diaspora Indonesia. Buat saya tuh tadi tampaknya bukan seperti Pak Prabowo yang biasa saya lihat di media gitu ya. Low profile, senang sekali. Dan ada pesan dari kami, sering-sering nengok kami yang ada di Belanda. Dan Bapak langsung, Pak boleh selfie? Boleh. Hari yang bersenang hari hidup ini. Diketahui Presiden Prabowo tiba di Amsterdam, Belanda melalui Bandar Udara Internasional Schiphol. Kunjungan Presiden Prabowo ke Belanda ini menandakan komitmen dalam memperkuat hubungan bilateral dalam sejumlah bidang. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. 3 satuan pelayanan pemenuhan gizi di Kecamatan Cipongkor dan Cihampelas ditutup sementara oleh Bupati Bandung Barat. Penutupan imbas keracunan massal pada siswa penerima program makan bergizi gratis. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat meninjau dapur SPPG Makmur Jaya, Desa Cijambu, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat dengan melihat 3 tahapan yang harus dilalui sebelum sajian makanan bergizi gratis dikonsumsi pelajar, mulai dari tahap persiapan, proses memasak, hingga pengemasan. 3 dapur penyedia makanan program makan bergizi gratis ditutup sementara lantaran diduga menjadi sumber keracunan massal siswa di Kecamatan Cipongkor dan Cihampelas. Penutupan hanya berlaku bagi dapur yang terindikasi bermasalah. Kami tutup hanya 3 SPPG yang sudah bermasalah, yang di Cipongkor dan juga di Cihampelas. Jadi untuk SPPG lain masih kita lakukan evaluasi seperti yang Pak Cucun sampaikan. Tadi kita harus cek SOP-nya semuanya, dari penyimpanannya, dari bahan bakunya itu harus benar-benar fresh lah. Jadi fokus utama dari pemerintah daerah adalah penanganan terhadap para korban. Itu fokus pertama dari pemerintah. Menurut Kepala SPPG Makmur Jaya, SOP dapur SPPG sangat ketat termasuk bahan baku yang digunakan. Namun untuk saat ini, operasional dapur Makmur Jaya dihentikan dalam waktu yang belum ditentukan hingga menunggu hasil uji laboratorium untuk mengetahui penyebab keracunan MBG. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Iwono, iNews melaporkan. Badan Gizi Nasional mengungkapkan sebanyak 4.017 porsi makanan bergizi gratis telah mengakibatkan gangguan kesehatan pelajar. Makanan MBG bermasalah ini disebabkan sejumlah hal, seperti dapur MBG yang masih baru hingga soal bahan baku makanan. Kasus keracunan makan bergizi gratis belakangan terjadi di banyak wilayah di Indonesia. Jika ditotal, jumlahnya mencapai ribuan kasus keracunan. Badan Gizi Nasional BGN mencatat hingga 22 September 2025 total sebanyak 4.711 porsi makanan bergizi gratis telah mengakibatkan gangguan kesehatan pelajar di seluruh wilayah di Indonesia. Badan Gizi Nasional membaginya ke dalam 3 wilayah. Wilayah Indonesia bagian Barat total sebanyak 1.281 kasus keracunan. Wilayah 2 yakni Pulau Jawa terjadi sebanyak 2.606 kasus keracunan. Sedangkan wilayah Indonesia bagian Timur terjadi sebanyak 824 kasus keracunan. BGN juga mengungkap makanan bermasalah yang mengakibatkan gangguan kesehatan pelajar ini disebabkan sejumlah hal seperti dapur MBG yang masih baru, belum terbiasa masak dengan porsi besar, hingga soal bahan baku makanan. Saat ini Badan Gizi Nasional masih terus mengevaluasi dan menyelidiki kasus keracunan yang terjadi di 17 provinsi di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, maraknya kasus keracunan program makan bergizi gratis membuat Badan Gizi Nasional meminta maaf. BGN mengultimatum mitra dapur penyedia MBG untuk melakukan perbaikan. Untuk memutarkan video.
Terima kasih atas. Pemirsa, Badan Gizi Nasional mengultimatum mitra dapur penyedia makan bergizi gratis untuk pelajar. Jika dalam 1 bulan kasus keracunan masih terjadi dan tak ada perbaikan, maka mitra dapur atau SPPG tersebut akan ditutup. Mitra dapur SPPG harus segera melengkapi syarat sertifikat higienis dan juga sertifikat halal. Menurut Wakil Kepala BKN, Nanik S. Deang, hingga kini sudah ada 40 mitra dapur MBG yang ditutup lantaran menyebabkan keracunan pada pelajar. Nani SD yang menangis saat berbicara korban keracunan makan bergizi gratis yang meluas. Dirinya juga meminta maaf dan siap bertanggung jawab dengan membiayai seluruh pengobatan korban keracunan. Tak hanya itu, Nani juga mengungkapkan ada politisi yang meminta dapur untuk program makan bergizi gratis kepada dirinya di tengah ramainya kasus keracunan siswa. Dari hati saya yang terdalam, saya mohon maaf atas nama BGN, atas nama seluruh SPPG di Indonesia. Saya mohon maaf. Saya seorang ibu. Melihat gambar-gambar di video, sedih hati saya. Mengapa? Kalau anak saya panas saja, saya sudah stres bukan main. Apalagi nilai melihat anak-anak sampai digotong ke puskesmas, ke posko. Padahal niat kami, nawaitu presiden adalah ingin membantu anak-anak terpenuhi gizinya agar mereka menjadi generasi emas. Saya yang sebelumnya di BP Taskin atau saya yang sebelumnya berada di yayasan sosial, saya setiap hari nafas saya, parfumnya adalah anak-anak yang tidak mampu. Mereka sering sekolah hanya dengan berlaukkan garam saja. Kami punya maksud agar anak-anak Indonesia mempunyai keadilan dalam pemenuhan gizi. Tapi tidak kami duga, ternyata saat ini luar biasa masalah yang terjadi. Itu sebabnya saya tidak pernah akan mau menyebut angka atau apapun yang terjadi, karena ini bukan masalah angka. Tetapi satu nyawa pun, satu anak pun sakit, itu adalah menjadi tanggung jawab kami, adalah kesalahan kami sebagai pelaksana untuk harus memperbaikinya secara total. Jadi sekali lagi, pada anak-anak saya yang tercinta di seluruh Indonesia dan juga para orang tua, saya mohon maaf atas nama BGN dan berjanji tidak akan lagi terjadi. Tidak. Pemirsa, menurut ahli gizi Profesor Insinyur Hardinsyah, untuk mencegah kasus keracunan kembali terjadi, pihak sekolah wajib mengecek makanan sebelum dibagikan. Selain itu, perlu dibentuk tim pengawas melibatkan pihak sekolah, masyarakat, dan juga pemerintah. Pikir sebenarnya ke depan, Mas Freddy, ya, bagaimana guru-guru juga kita ajak kalau untuk sekolah memahami hal-hal yang sifatnya early warning gitu ya. Dan kita juga berharap ada tanggung jawab kepala sekolah berkenan seperti halnya kepala SPPG, itu kan harus dicoba dulu sebelum didistribusikan ya, dimakan dulu. Tiba di sekolah harusnya bagaimana caranya kita buat kebijakan, kepala sekolah juga harus sebelum mencoba tentunya membuka melihat. Kalau dilatih sebenarnya kita bisa melihat dari mata kepala apa gejala makanan tadi tampak tidak biasa gitu ya, dari kesegarannya, dari warnanya, apalagi kalau dicium ya dengan aromanya aroma basi, nah berarti nggak usah lagi dicoba oleh kepala sekolah kan kepala sekolah takutnya seakan-akan kok kami jadi. Pemirsa, maraknya kasus keracunan makan bergizi gratis menyita perhatian pemerintah. Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsu Rijal, menyidak ke lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di kawasan
Kedung Ngora, Garut, Jawa Barat. Artis Leony Fitria Hartanti kembali menyoroti anggaran gaji anggota DPRD Tangerang Selatan. Tak main-main, anggaran itu mencapai 46,67 miliar rupiah. Bahkan anggota DPRD juga mendapat alokasi untuk pakaian dinas hingga 393 juta rupiah. Menurut Leony, jika anggaran 46,67 miliar tersebut dibagi untuk 50 anggota, maka masing-masing akan mendapatkan kurang lebih 921 juta per orang. Mantan personil trio Kwek-Kwek ini juga menyoroti anggaran medical check-up anggota DPRD yang nilainya juga fantastis. Melihat nominal anggaran tersebut, Leony meminta kepada para anggota DPRD Tangsel untuk segera bekerja dan mengagendakan pertemuan antara warga Tangerang Selatan dengan Wali Kota Tangsel Benyamin Daphni. Tim Liputan iNews melaporkan. Oke, gue mau curhat dikit ya. Jadi kan, gue ini lagi ngurus. Inilah video artis Leony yang viral di media sosial. Dalam video, Leony mengeluhkan adanya biaya pergantian nama ahli waris di rumahnya. Tak sampai di situ, Leony juga membongkar laporan anggaran di pemerintah Tangerang Selatan di tahun 2024 yang ada di laman situs tangerangselatan.go.id. Leony pun siap untuk bertemu dan berdiskusi soal anggaran ini. Ada beberapa hal juga yang lebih penting yang pengen saya dan mungkin sebagian masyarakat Tangsel ingin sampaikan terkait permasalahan sampah, terkait permasalahan jalanan, dan masih banyak lainnya. Mudah-mudahan kita bisa berdialog secara terbuka, nggak cuma saya doang, tapi juga beberapa masyarakat bisa ikut hadir juga di situ. Yang pasti saya tunggu undangannya, Pak. Bisa bisa hubungi saya aja, terserah mau lewat cara apapun. Saya tunggu ya, Pak. Terima kasih. Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Daphni pun mengajak Leony bertemu untuk menjelaskan duduk permasalahan secara rinci. Benyamin Daphni menambahkan untuk laporan anggaran yang dimaksud oleh Leony hanya jaringan pemeliharaan kantor pusat pemerintah, bukan untuk pemeliharaan jalan ke Tangerang Selatan. Memang tadi sudah dijelaskan 731 juta nggak mungkin ngebenerin jalan sebesar itu. Itu hanya satu khusus untuk perbaikan jaringan listrik, dan itu pun hanya di Pemkot saja. Ya kan, hanya di kantor Pemkot saja, bukan se-Tangerang Selatan. Makanya jumlahnya 731 juta, dan itu sudah dilaksanakan. Selain pemeliharaan jalan, Leony juga menyoroti program penunjang urusan pemerintah daerah yang nilainya mencapai 2 triliun rupiah. Dalam laporan ini, jumlah beban pegawai pemerintahan Kota Tangerang Selatan mencapai 1,2 triliun rupiah. Sementara anggaran untuk bansos yang diberikan untuk warga hanya sebesar 136 juta rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan.